Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 212 sampai dengan 213. Disimak ya adik ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 212 ada nomor 1, persamaan pertama. Ini dia persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Di sini juga Y sama dengan 2X. Untuk gambar yang 5.2 bagian A ini, grafik persamaan dengan beberapa titik koordinat. Nah, beberapa titik koordinatnya itu yang ini dek, yang ada titik-titiknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, ada 9 titik koordinat, kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis lurus. Untuk gambar 5.2b, grafik persamaan dengan 2 titik koordinat. Jadi titiknya hanya ada 2. Titik yang pertama ini, titik yang kedua di sini. Kemudian dihubungkan ternyata menjadi sebuah garis lurus yang sama dengan gambar yang A ini, ya, sama. Karena memang persamaannya juga sama. Tuh, Y sama dengan 2X, ini juga Y sama dengan 2X. Nah, kemudian kita diminta mengisi tabel di bawahnya. Ini dia, berdasarkan gambar 5.2a, lengkapi sel tabel berikut ini. Gambar 5.2a itu yang di sebelah kiri ini tadi ya. Nah, untuk nilai X-nya ada yang sudah diisi, ada yang belum ya. Di sini yang sudah diisi negatif 3, 0, 2. Nanti kita pilih nilai XX yang lain dari gambar yang di atas itu. Kemudian nilai Y-nya harus kita hitung, ini sudah ada jawabannya, ini juga harus kita hitung. Kemudian nilai X, Y-nya harus kita lengkapi di sini. Oke, kita lihat dulu pada gambar untuk memilih nilai XX-nya. Ini dia, Dek. Pada dasarnya, nilai X yang boleh kita pilih itu bebas loh, mau yang mana aja. Tapi ini tadi karena sudah ada titik-titiknya, ya kita pilih X-nya berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini ya. Yang pertama ini, kalau Kak Sari lihat kan pakai penggaris. Nih, ini titik yang paling bawah sini, Dek. Itu X-nya menggunakan angka ini, negatif 4. Jadi nanti negatif 4 kita pakai. Kemudian yang ini ya, nih titik di sini kan, tarik ke atas tuh, X-nya adalah negatif 3. Terus titik yang di sini X-nya adalah negatif 2. Titik yang ini X-nya adalah negatif 1. Kemudian titik yang tengah-tengah sini X-nya adalah 0. Oke. Nah, di sini titik yang ini X-nya adalah 1. Oke, nanti yang ini titik di sini X-nya adalah 2. Titik ini X-nya adalah 3. Dan titik yang ini X-nya adalah 4. Kalau mau dilanjutkan nanti di sini bisa ada titik juga. Ini titik yang ini yang Kak Sari bikin sendiri ini X-nya adalah 5. Oke, jadi X yang kita ambil mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu. Kita kembali ke tabelnya. Nah, di sini nilai X-nya boleh kita lengkapi dulu, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Nah, satunya ini nggak kebagian tempat. Nggak apa-apa sebetulnya tidak dicantumkan. Langsung 2, kemudian langsung 3, 4, dan 5. Nggak apa-apa kok, Dek. Tapi kalau kamu mau tambahin angka 1 di sini, boleh. Kak Sari bantu ya. Aduh, gimana ini nulisnya? Gini aja deh, nyempil. Boleh ya. Ini untuk yang X-nya 1. Oke ya, kayak gitu ya. X-nya mulai negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita hitung nilai Y-nya. Cara menghitungnya menggunakan persamaan yang di atas tadi. Masih ingat, persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Jadi, untuk menentukan nilai Y, ini kan nilai Y, cara menghitungnya dengan dikalikan 2 dari setiap nilai X-nya. Contohnya kayak gini, untuk X-nya negatif 4, berarti ya 2 dikali negatif 4, gitu maksudnya. 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Nah, maka X, Y-nya adalah negatif 4, negatif 8. Simple kok deh, hanya gitu aja. Lagi, kalau X-nya negatif 3, kita mau menghitung nilai Y-nya, ya udah, berarti 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Sehingga X, Y-nya ini negatif 3, negatif 6. Tuh.
Untuk yang X-nya negatif 2, berarti ini diganti dengan negatif 2 ya. Ngitung Y-nya, Y sama dengan 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Pokoknya tinggal dikali 2 aja. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 3 kali 2 negatif 6. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Kayak gitu ya. Ini negatif 1 kali 2 ya negatif 2. Tuh bisa lebih cepat sekarang. 0 kali 2 ya tetap 0 ya kan, 0 dikali berapapun tetap 0. Nah yang ini 1 dikali 2 ya 2, tulis di sini berarti 1,2. 2, nah ini harusnya Y-nya itu bukan 1 ya, karena kan rumusnya Y sama dengan 2X. Nah, kalau X-nya diganti dengan angka 2, berarti X ini diganti dengan angka 2. Maka Y-nya adalah 2 kali 2. Oke, 2 kali 2 adalah 4. Ini kita ganti ya. Kalau X-nya 2, harusnya Y-nya jawabannya 4. Nah, gitu. Buku juga ternyata bisa salah. Karena buku juga ditulis oleh orang kan ya. Orang itu tempatnya salah dan lupa. Oke, lanjut. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Ya tinggal 3 kali 2, 6. Oke, berarti X, Y-nya 3,6. Kalau X-nya 4, Y-nya adalah 8. Betul, 4,8. Kalau X-nya 5, berarti Y-nya adalah ya 5 kali 2, 10. Jadi titiknya 5,10. Dah selesai ya. Ini untuk tabel berdasarkan gambar 5.2 yang A. Beres. Nah, sekarang kita lihat lagi ada tabel di bawahnya. Oke, sekarang berdasarkan gambar 5.2b, 5.2b itu gambar yang di sebelah kanan tadi ya. Lengkapi juga sel kosong pada tabel berikut. X-nya kita disuruh memilih 2 buah, Y-nya disuruh hitung, X, Y-nya juga disuruh tulis. Nah, untuk nilai X-nya kita lihat dari gambarnya ya, ini dia. Ini gambarnya, X yang dipakai, yang pertama ini dek, yaitu X-nya 0 ya. Di titik sini nih X-nya 0. Nah, di titik yang satu lagi ini X-nya berapa? Biar jelas boleh pakai penggaris. Tuh, di titik ini X-nya adalah 2. Jadi kita tulis nanti X-nya 0 dan 2. Kayak gitu ya dek ya. Yuk, kembali ke tabelnya. Nah, ini dia kita tulis X-nya 0 dan 2. Untuk nilai Y-nya sama. Karena tadi rumus persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X. Jadi, nilai X ini langsung aja kita kalikan 2. Sama ya di sini. Karena ini angkanya angka 2. 2 kali X atau X-nya dikalikan 2. 0 dikali 2 ya 0. Jadi X, Y-nya 0,0. 2 dikali 2 ya 4. Jadi X, Y-nya adalah 2,4. Udah selesai. Untuk tabel yang di bawah ini kayak gini aja. Nah, kalau kita lihat baik menggunakan tabel yang di atas maupun yang di bawah, ini ada titik yang sama, 0,0 sebelah sini dan 2,4 ini dia. Sehingga memang kalau sudah ada dua titik kayak gini, ini bisa membentuk sebuah garis lurus deh kalau dihubungkan. Jadi intinya sebenarnya untuk menggambar sebuah garis lurus, kita itu tidak memerlukan sebanyak titik ini. Nggak perlu banyak-banyak titiknya. Paling enggak 2 titik aja, itu udah bisa menggambar sebuah garis lurus. Nih misalnya Kak Sari punya titik di sini sama di sini. Nah, ini kalau Kak Sari hubungkan menggunakan penggaris gitu ya, maka akan terbentuk sebuah garis lurus. Tuh, lihat. Kalau titiknya sebelah sini sama sebelah sono, ya sama aja. Ini nanti kalau Kak Sari hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Jadi untuk menggambar sebuah garis lurus, paling tidak kita butuh 2 buah titik. Nah, kalau titiknya diperbanyak ya boleh, perbanyak aja. Nanti toh kalau digambar menjadi sebuah garis lurus juga. Sama ya, gitu. Oke? Dah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal di halaman 213. Lanjut, di sini ada nomor 2, persamaan kedua. Nah, persamaan keduanya yang ini, Y sama dengan 3X plus 6, ini juga Y sama dengan 3X plus 6. Tetapi dek, ini ada ralat ya, hati-hati. Nanti kalian bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing. Kalau gambar garis lurusnya seperti ini, maka persamaan ini salah ya. Bukan Y sama dengan 3X plus 6. Melainkan Y sama dengan
min 3x plus 6. Sama, yang ini juga harusnya Y sama dengan min 3x plus 6 gitu. Nah, kenapa kok kayak gini? Itu nanti bisa kalian tanyakan ke gurunya ya. Nah, kali ini Kak Sari nggak bahas lebih detail kenapa kok di sini persamaannya salah ya. Karena kita fokusnya akan mengerjakan tabel yang di bawah supaya nggak kelamaan. Nggak apa-apa ya deh ya. Intinya Y sama dengan 3x plus 6 ini salah tulis. Harusnya min 3x plus 6. Kayak gini, udah Kak Sari benerin. Ini juga harusnya Y sama dengan min 3x plus 6. Nanti gambarnya betul, garisnya seperti ini. Miringnya ke arah kiri gitu ya, ditandai dengan tanda negatif ini ya dek ya. Nah sekarang kita lihat dulu keterangannya. Gambar 5.3 yang A, grafik persamaan dengan beberapa titik koordinat. Oke, titiknya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia pakai 7 titik. Kemudian gambar 5.3b, grafik persamaan dengan 2 titik koordinat. 2 titiknya yang ini sayang. Di sini 1, di sini lagi 1. Tuh ya. Oke. Sekarang kita lihat tabelnya. Perintahnya berdasarkan gambar 5.3a. 5.3a itu yang ini ya, yang sebelah kiri tadi. Lengkapi sel tabel berikut ini. Oke, caranya nanti kita tentukan dulu nilai X-nya, kemudian kita hitung nilai Y-nya, baru kita tulis X, Y-nya di sini. Sama untuk yang ini juga berdasarkan gambar 5.3b yang sebelah sini ya dek ya, sebelah kanan. Lengkapi juga sel tabel berikut ini. Tapi di sini hanya menggunakan 2 buah titik ya. Jadi X-nya nanti kita tulis 2 buah tadi yang Kak Sari tunjukkan titiknya, Y-nya dihitung, X, Y-nya juga ditaruh ya, dikerjakan. Nah, caranya kita pilih dulu ya X-nya untuk berdasarkan gambar 5.3a. Melihat titiknya ini deh, untuk melihat X-nya itu kita dari titik ya, titik yang paling atas ini dulu. Nah ini kalau pakai penggaris enak nih, kalau kita tarik garis ke bawah tuh X-nya adalah negatif 1. Jadi titik yang ini X-nya adalah negatif 1 atau min 1. Kemudian titik berikutnya yang ini ya, kalau kita tarik ke bawah tuh X-nya adalah 0. Nah titik berikutnya yang ini X-nya adalah 1. Lagi titik berikutnya ini X-nya adalah 2. Di sini X-nya, titik yang ini ya, X-nya adalah 3. Dan ini untuk titik yang ini X-nya adalah 4. Terakhir yang di sini, titik paling bawah ini X-nya adalah 5. Tuh, Kak Sari pakai penggaris gitu supaya kita ngelihatnya nggak geser ke kanan ke kiri. Terlihat ya, ini titiknya kalau ditarik garis ke atas tuh cocoknya dengan angka 5. Kesimpulannya, ini titik yang dipakai adalah mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis pada tabelnya. Ini dia mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tetapi ini nanti ada perubahan ya. Kalau X-nya 4, kita lihat apakah Y-nya ini negatif 9. Kayaknya ini salah ketik juga. Tuh terlihat di sini juga angkanya bukan negatif 9 ya. Harusnya kan ini yang belakang nih koma Y. Kalau Y-nya memang negatif 9, harusnya ini negatif 9 dong. Nggak apa-apa, nanti kita cek sekalian. Nah, cara hitungnya satu persatu. Di sini kita harus ingat tadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 3X tambah 6. Hati-hati, ini menggunakan persamaan yang sudah Kak Sari ralat ya. Jangan ikut persamaan yang di buku, malah salah nanti kalian. Nah, sekarang kita masukkan. Untuk X-nya sama dengan 1. Nih Kak Sari pakai hitung-hitungan di kertas terpisah aja. Gini dia. Kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan min 3X plus 6. Nah, sekarang untuk X sama dengan negatif 1 atau min 1. Maka Y-nya sama dengan min 3 kali X. X-nya kita ganti dengan angka min 1 atau negatif 1. Terus ditambah 6. Sama dengan ini deh, negatif 3 kali negatif 1 adalah positif 3. Atau kita tulis 3 saja. Terus ditambah 6. 3 ditambah 6 sama dengan berapa? 9. Jadi kalau X-nya min 1, Y-nya adalah 9. Ini udah benar. X-nya min 1, Y-nya adalah 9. Maka X, Y-nya adalah min 1,9. Gitu. Nah sekarang kalau X-nya 0, caranya sama. Kita tulis dulu persamaannya.
Y sama dengan min 3X plus 6. Sekarang X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 3 kali 0. Terus ditambah 6. Sama dengan min 3 kali 0 itu berapa? Ya 0. Terus ditambah 6. 0 ditambah 6 adalah 6. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya ketemunya 6. Kita tulis ya. Ini 0, Y-nya adalah 6. Maka X, Y-nya adalah 0,6. Tutup. Lagi untuk X-nya 1. Caranya sama. Kita tulis Y sama dengan min 3X tambah 6. Sekarang X-nya sama dengan 1. Maka Y sama dengan min 3 kali X. X-nya diganti dengan angka 1. Berarti ya kali 1. Terus ditambah 6. Sama dengan min 3 kali 1 adalah min 3. Ditambah 6. Min 3 ditambah 6 berapa, Dek? 3. Jadi ketemu ya, X-nya 1, Y-nya 3. Tulis di sini, X-nya 1, Y-nya 3. Maka X, Y-nya adalah 1,3. Lagi untuk X-nya 2. Y sama dengan min 3X plus 6. Maka kalau X-nya diganti 2, nilai Y-nya kita hitung ya. Berarti min 3 kali 2. Terus tambah 6. Sama dengan min 3 kali 2 itu min 6. Min 6 ditambah 6 adalah 0. Jadi kalau X-nya 2, ketemu Y-nya adalah 0. Kita tulis X-nya 2, Y-nya adalah 0. Maka X, Y-nya adalah 2,0. Lagi untuk X-nya 3. Di sini kita tulis persamaannya Y sama dengan min 3X plus 6. Yang ini ya, Dek ya. Terus X-nya sama dengan 3. Maka Y sama dengan min 3 kali 3 tambah 6. Sama dengan min 3 kali 3 itu min 9 tambah 6. Min 9 tambah 6 adalah min 3. Ketemu ya, X-nya 3, Y-nya min 3. Ini X-nya 3, Y-nya min 3. Maka X, Y-nya 3, min 3. Untuk X-nya 4. Nah, ini kita cek ya. Tulis dulu Y sama dengan min 3X tambah 6. Untuk X-nya 4. Maka Y sama dengan min 3 kali 4 terus ditambah 6. Min 3 kali 4 itu min 12. Min 12 terus ditambah 6. Berapa min 12 ditambah 6? Min 6. Jadi kalau X-nya 4, Y-nya min 6 ya. Nah, ini salah ya, bukan min 9. Kita ganti menjadi min 6. Sehingga X, Y-nya 4, min 6. Ini cetakannya sudah benar. Tinggal gini aja. Tuh ya, Dek ya. Untuk 4, X-nya 4 ketemu X, Y-nya 4, min 6. Terakhir untuk X-nya 5. Tulis Y sama dengan min 3X plus 6. Untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan min 3 kali 5 tambah 6. Berarti sama dengan min 3 kali 5 itu kan min 15. Min 15 ditambah 6. Berapa min 15 ditambah 6? Yaitu min 9. Dah ketemu. Jadi kalau X-nya 5, Y-nya min 9. Nah, ini tadi ternyata harusnya geser ke sini ya. Di sini min 9. Maka X, Y-nya 5, min 9. Dah selesai. Itu untuk tabel yang atas berdasarkan gambar 5.3a. Nah, sekarang untuk tabel yang bawah berdasarkan gambar 5.3b. Kita tentukan dulu nilai X-nya berdasarkan gambar. Ini dia. Di sini titiknya yang ini ada ya, 1, 2. Nah, titik yang pertama tentu saja X-nya adalah 2. Titik yang kedua itu kan yang ini. Kalau kita tarik garis, X-nya adalah 0 ya. Jadi kita boleh pakai X-nya 0 dan 2. Oke, X-nya adalah 0 dan 2. Kita tulis pada tabelnya. Di sini X-nya ini 0, X-nya sini 2. Kemudian kita hitung. Ingat persamaannya menggunakan yang ini. Y sama dengan min 3X tambah 6 juga. Ya, Dek ya. Yuk kita hitung.
Sebenarnya ini pun tadi sudah kita hitung ya. Ini deh untuk X sama dengan 0-nya di sini, nanti pasti ketemu Y-nya adalah 6. Untuk X-nya 2 yang ini, nanti ketemu Y-nya pastinya adalah 0. Tapi nggak apa-apa, kita hitung ulang nggak masalah. Kita tulis dulu Y sama dengan min 3X tambah 6. Untuk X-nya yang 0, berarti X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 3 kali 0 terus ditambah 6. Nah, min 3 kali 0 itu kan 0 ditambah 6. 0 tambah 6 ya 6. Tuh ya, ketemu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya ketemunya 6. Di sini X-nya 0, Y-nya adalah 6. Maka X, Y adalah 0,6. Tuh, sama kok nih ya. Sekarang untuk X-nya 2. Kita hitung juga nggak apa-apa. Y sama dengan min 3X tambah 6. Terus kalau X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan min 3 kali 2. Terus tambah 6. Min 3 kali 2 itu kan min 6. Min 6 ditambah 6 berapa? 0 ya. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya adalah 0. Nih, X-nya 2, Y-nya adalah 0. Sehingga titiknya adalah 2,0. Sama ya dengan yang di sini. Dah selesai. Ini untuk tabel yang atas sama yang bawah, beres. Nah, tetapi di halaman 213 ini ada pertanyaan tuh dia di bawahnya. Kita kerjakan sekalian ya. Ini dia, kita baca dulu. Berdasarkan hasil kegiatan pada kedua persamaan di atas, coba kalian eksplorasikan hasil diskusinya dengan menjawab dua pertanyaan berikut ini. Nomor 1, syaratnya apa sajakah suatu persamaan grafik bisa membentuk suatu garis lurus? Yang kedua, adakah rumus persamaan garis lurus yang secara tepat memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Oke, nah Kak Sari udah siapkan jawabannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, syaratnya apa saja? Syaratnya itu setidaknya ada dua. Ini deh, syaratnya adalah grafik tersebut harus memiliki persamaan linier ya, berbentuk Y sama dengan AX plus B. Jadi persamaannya harus berupa persamaan linier agar membentuk sebuah garis lurus. Tidak boleh persamaan kuadrat atau malah persamaan kubik, nggak boleh ya. Persamaan linier itu ciri-cirinya pangkat X-nya di sini adalah 1 atau biasanya nggak ditulis. Nggak boleh X-nya pangkat 2 apalagi pangkat 3 dan seterusnya. Ya, ini syarat yang pertama, harus memiliki persamaan linier berbentuk Y sama dengan AX plus B. Dan agar membentuk suatu garis lurus, setidaknya harus memiliki dua titik koordinat. Jadi harus ada dua titik ya. Jadi nanti kalau dihubungkan membentuk sebuah garis lurus. Kalau hanya satu titik nggak bisa. Kalau 3 titik boleh, kan ini ada kata-kata setidaknya. Jadi kalau udah ada 2 titik sudah bisa membentuk garis lurus. Kalau 3 ya apalagi, 4 ya makin bagus, 5 makin bagus gitu. Ya, ini dia untuk menjawab soal yang pertama. Nah, sekarang untuk menjawab soal yang kedua, adakah rumus persamaan garis lurus yang secara tepat memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Ada rumusnya, yaitu ini. Y sama dengan AX. Misalnya kayak tadi deh yang di halaman 212. Y sama dengan 2X. Ini tepat memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu titik 0,0 ya. Contoh lain, Y sama dengan min 2X. Ini juga pasti memotong di satu titik ya, antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Contoh lain, Y sama dengan min X, Y sama dengan setengah X, Y sama dengan min 3X. Intinya pokoknya nggak ada nilai B-nya di sini. Gitu. Jadi hanya Y sama dengan AX. Kalau yang di grafik di halaman 213 tadi memotong sumbu X-nya memotong sumbu X dan Y-nya tidak di satu titik. Nih deh, Kak Sari kasih tahu bedanya. Nih di sini, untuk yang Y sama dengan min 3X plus 6, ini memotong sumbu X-nya di titik ini, memotong sumbu Y-nya di titik sini ya. Jadi tidak memotong di satu titik. Tetapi berbeda dengan persamaan yang pertama tadi, ini dia. Nah, ini dia. Ini memotong di sumbu X dan sumbu Y-nya tepat di satu titik. Ini contoh persamaannya Y sama dengan 2X. Kayak gitu ya. Oh iya, Kak Sari mau perbaiki sedikit untuk rumus umumnya mengikuti yang ada di buku-buku ya, Dek ya. Ini dia.
Di sini tadi Kak Sari pakai rumusnya Y sama dengan AX plus B. Kita ganti sesuai yang ada di buku-buku biar sama dengan guru kalian nanti ya. Yaitu Y sama dengan MX plus C gitu aja. M-nya ini menandai gradien atau kemiringan garis. Sama, yang ini juga Y sama dengan AX kita ganti menjadi Y sama dengan MX. Udah gitu ya. Ini aja sempurna. Oke deh. Berarti halaman 212 dan 213 beres dong. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh loh tanya di kolom komentar. Kalau kamu mau gabung di grup juga boleh loh. Caranya chat aja ke nomor ini nih di 081456109870 ya. Grupnya Kak Sari ada dua macam. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Yang gratis hampir penuh. Kalau yang berbayar masih banyak ya kuotanya. Nah, kalau kamu mau gabung di grup yang gratis harus cepat ya. Langsung aja hubungin sekarang, begitu kamu catat nomornya Kak Sari. Kalau entar-entar takutnya keburu penuh. Tapi kalau penuh ya nggak apa-apa, gabung aja di grup yang satu lagi, grup yang berbayar. Murah aja kok. Dan enaknya grup yang berbayar itu buka setiap hari. Yes, kecuali hari Minggu dan tanggal merah tentu saja. Nah, sekarang Kak Sari pamit aja dulu ya, karena ini sudah 26 menit kita bersama. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.